Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai ontologi atau hakikat apa yang dikaji. Jadi kalau minggu lalu kalian telah belajar metafisika dan asumsi, minggu ini kita lanjutkan lagi materinya. Yang pertama yang kita bahas adalah peluang. Jadi ilmu tidak bisa menawarkan kepastian ya. Yang ditawarkan adalah probabilistik. Jadi di bukunya Surya Sumantri ini diberikan ilustrasi ketika ada seseorang bertanya kepada seorang ilmuwan. Ilmuwan tersebut ahli meteorologi dan geofisika. Jadi dia tanya ke ilmuwannya, "Pak, kira-kira besok hujan atau tidak?" Lalu kemudian si ilmuwan menjawab, dari 1 sampai 10 peluang untuk besok hujan itu adalah 8. Kemudian si penanya tadi bertanya lagi, "Jadi peluang untuk turun hujan besok 8. Berarti masih ada 2. Jadi kan tadi 1 sampai 10 ya. Jadi 8 peluang hujan sementara 2-nya tidak hujan. Kalau gitu buat apa sampean belajar meteorologi dan geofisika kalau tidak bisa memastikan besok hujan?" Nah, kemudian dijawab oleh si ilmuwan, yang harus disadari adalah bahwa ilmu tidak pernah ingin dan tidak pernah berpretensi untuk mendapatkan pengetahuan yang bersifat mutlak. Jadi kalau ingin pengetahuan yang bersifat mutlak, jangan menyandarkan pada ilmu, tapi pergilah ke dukun, kata ilmuwannya. Karena di dukun itu biasanya tidak ada penawaran atau tidak ada kemungkinan, ya sudah pasti sembuh seperti itu. Kalau kamu mau sembuh, minum air ini. Nah, tidak ada kan dukun yang bilang 80% pasien saya sembuh ketika minum air ini, misalkan seperti itu. Ilmu memberikan pengetahuan sebagai dasar bagi kita, bagi manusia, untuk mengambil keputusan, di mana keputusan yang kita ambil harus didasarkan kepada penafsiran kesimpulan ilmiah yang sifatnya relatif. Jadi akhir keputusan itu ada di tangan kita dan bukan pada teori-teori keilmuan. Jadi misalkan tadi ketika dibilang bahwa dari 1 sampai 10 peluang hujan itu 8, peluang tidak hujan 2. Nah, keputusan untuk menyandarkan diri pada ilmu itu bergantung pada kita sendiri sebagai manusia. Ketika kalian mendengar kalimat seperti tadi bahwa peluang untuk hujan itu 8, sementara peluang untuk tidak hujan itu 2, nanti terserah kepada kalian apakah misalkan dalam konteks kuliah ya. Jadi kalian mau berangkat kuliah, kemudian lihat siaran cuaca, di sana dijelaskan bahwa dari 10 kemungkinan tadi 8 turun hujan, 2 tidak hujan. Nah, itu bergantung kalian apakah tetap berangkat kuliah ataukah tetap tinggal di rumah karena tadi itu khawatir akan kehujanan di jalan. Nah, itu bergantung manusianya. Seseorang yang sedang kasmaran misalkan, kemudian dia berjanji untuk menjemput orang yang disukai. Jadi LDR gitulah misalkan, suami istri LDR. Kemudian istrinya itu
sampai di terminal, lalu si suaminya akan berangkat menjemput. Sekalipun dia tahu bahwa ramalan cuaca mengatakan 90% akan turun hujan atau 99% akan turun hujan, dia tetap berangkat. Karena baginya tadi itu istrinya lebih penting. Tapi beda lagi kalau misalkan kalian habis nyuci motor, nyucikan ini ya, ke servis cuci motor gitu kan, kemudian kalian akan beli makan. Jadi kalian di kos itu punya Indomie, tapi kalian ingin beli makan di luar, dalam arti ya Indomie nanti aja lah kalau misalkan memang tidak bisa keluar gitu. Tapi kemudian kalian mendengar tadi itu bahwa 97% akan turun hujan, ya tentu kalian mungkin akan tetap di kos karena eman habis keluar uang untuk bayar cuci motor. Sekalipun masih ada peluang 3% tidak akan turun hujan. Tapi dengan pertimbangan bahwa kalian baru nyuci motor, ya sudah, kalian diam saja di kos, akhirnya masak mie, tidak jadi beli makan di luar. Nah, itu yang dimaksud dengan ilmu memberikan pengetahuan sebagai dasar bagi manusia untuk mengambil keputusan. Jadi ilmu tidak memberikan kepastian. Karena itu orang-orang yang tidak pernah mau mengambil keputusan sendiri biasanya pergi ke dukun atau berkonsultasi pada ahli, ke psikolog misalkan, atau ke psikiater. Tapi tadi ya, psikolog dan psikiater masih berlandaskan ilmu, sehingga psikolog dan psikiater itu akan memberikan alternatif. Bapak bisa seperti ini. Sementara dukun itu pasti akan memberikan kepastian. Kalau kamu ingin kaya, ikuti jalan ini, saya jamin pasti berhasil. Nah, seperti itu. Seorang konsultan keuangan tidak akan berani bilang kamu pasti akan kaya kalau seperti ini, kalau investasi di sini kamu pasti akan kaya. Tidak akan seperti itu, karena tadi itu ilmu tidak ilmu tidak pernah ingin dan tidak pernah berpretensi untuk mendapatkan pengetahuan yang bersifat mutlak. Jadi tadi kembali ke ramalan cuaca tadi, sekiranya hari mendung dan terdapat peluang 95% akan turun hujan, maka pengetahuan kita tentang 95% tadi itu harus diletakkan pada permasalahan hidup kita masing-masing yang mempunyai perspektif dan bobot yang berbeda-beda. Jadi tadi ya, seandainya kalian pedagang garam, kemudian ingin mengantar barang dagangan naik pickup, kalau kalian mendengar bahwa 95% hari itu akan hujan, tentu kalian akan melakukan persiapan. Sekalipun masih ada 5% tadi yang kemungkinannya tidak turun hujan, tapi karena kalian tidak mau ambil resiko, ya sehingga kemudian membawa persiapan, misalkan dengan memasang terpal di bak pickupnya, seperti itu. Tapi tadi itu juga ya, misalkan kalian misalkan kalian diminta pulang oleh bapak ibu karena misalkan ada hal yang sangat penting sehingga kalian harus pulang hari itu juga, ya sekalipun kalian mendengar bahwa 95% akan turun hujan, atau bahkan 97% atau 99% akan turun hujan di hari itu, ya kalian mungkin akan tetap pulang dengan membawa jas hujan, seperti itu. Karena tadi itu pilihannya, ilmu hanya memberikan alternatif, sementara pilihannya ada pada manusia itu sendiri. Sekarang kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya, yaitu beberapa asumsi dalam ilmu. Jadi
di buku Surya Sumanti ini diberikan ilustrasi ketika kita ingin membangun rumah tentunya diperlukan kita perlu untuk membangun dulu konstruksi awalnya. Kemudian digunakanlah ilmu oleh arsiteknya, misalkan digunakan ilmu untuk mengukur bidang datar. Nah, bagi kita bidang atau tanah yang akan kita tinggali, yang akan kita bangun rumah itu merupakan bidang datar. Tapi tidak mungkin bagi semut, karena sesuatu yang di manusia tampak rata, pada semut misalkan tentu akan bergelombang, tidak rata, karena mungkin ada kerikil, ada pasir di sana dan sebagainya. Sama dengan ketika kita masih kecil dulu, ketika kita melihat seseorang gitu tampak besar, tampak tinggi, tapi ketika kita sudah dewasa, atau ketika kita melihat bangunan gedung, bangunan rumah, atau pintu rumah kakek nenek kita tampak besar, tapi ketika kita sudah dewasa, kemudian kita berpikir ternyata nggak besar-besar banget ya, nggak tinggi-tinggi banget ya ternyata ya. Jadi secara mutlak sebenarnya tidak ada yang tahu seperti apa sebenarnya bidang datar itu, karena perspektif manusia dewasa dengan anak-anak, lalu kemudian misalkan dibanding dengan binatang-binatang yang kecil, itu tentu berbeda. Jadi ilmu sekedar merupakan pengetahuan yang mempunyai kegunaan praktis yang dapat membantu kehidupan manusia secara pragmatis. Dengan demikian, maka untuk tujuan membangun atap rumah atau membangun fondasi rumah tadi, sekiranya kita asumsikan bahwa permukaan yang kita tempati, yang kita tinggali itu adalah bidang datar, maka secara pragmatis hal ini dapat dipertanggungjawabkan. Tapi bagi semut tadi ya misalkan ya, tidak dapat diterima, karena secara praktis bagi semut-semut tadi, permukaan tanah yang mereka hadapi itu bukan bidang datar, melainkan permukaan yang bergelombang. Jadi karena tujuan utama ilmu itu adalah memudahkan manusia dalam menghadapi hidupnya. Karena itu sifat ilmu ilmu tidak bermaksud mencari pengetahuan yang bersifat absolut atau mutlak. Jadi ilmu lebih bertujuan untuk mencari teritori ilmiah yang sifatnya praktis. Jadi seandainya ilmu pengukuran tadi dapat kita pakai untuk membangun rumah, ya sudah cukup. Yang penting tadi itu manusia menggunakan ilmu untuk memudahkan hidupnya. Seandainya dengan ilmu yang dia miliki, dia bisa membangun rumah 2 lantai, ya sudah cukup, karena secara praktis sudah digunakan ilmu tersebut. Tapi seandainya kemudian misalkan beberapa tahun lagi, misalkan tanah itu sudah semakin sedikit, sehingga kemudian diperlukan ilmu untuk membangun rumah di jurang, misalkan seperti itu, atau membangun rumah di dalam tanah, misalkan seperti itu. Nah, tentu ilmu akan berkembang mengikuti kebutuhan-kebutuhan manusia. Nah, semakin kesini ilmu itu semakin terkotak-kotak. Jadi kalau zaman dulu, ketika masih di era animisme, dinamisme seperti itu, seorang kepala suku itu dianggap tahu segalanya.
Jadi kapan kita harus bercocok tanam, kapan kita harus memulai menanam padi, bagaimana proses persalinan, ketika ada yang sakit itu dibawa kemana, itu juga mereka konsultasi ke kepala suku. Jadi kepala suku itu memiliki segala ilmu lah, intinya seperti itu. Nah, semakin ke sini, semakin ke zaman modern, ilmu semakin terkotak-kotak. Bahkan diistilahkan manusia membuat kotak di dalam kotak. Karena itu kenapa kalian kuliah, jadi anggap saja kotak sastra Inggris gitu ya. Tapi di dalamnya itu kemudian nanti ada lagi, ada linguistik, ada sastra. Kemudian kalian juga dapat pengajaran juga di sana. Sehingga semakin spesifik ilmu tersebut. Karena itu kita, manusia ini, sekalipun dia berilmu, misalkan seorang profesor atau ya seorang guru besar itu, atau kalian lah yang calon sarjana atau yang sudah sarjana misalkan, itu sekalipun memiliki ilmu, tetap membutuhkan ilmu-ilmu dari disiplin ilmu yang lain, dari bidang ilmu yang lain. Karena itu kemudian ada integrasi di sana. Sebagai gambaran, misalkan kalian ingin membangun perumahan, jadi kalian developer perumahan. Tentu tidak bisa hanya berbekal ilmu misalkan pemasaran saja untuk memasarkan perumahannya. Karena masalahnya kompleks, sehingga perlu bantuan dari berbagai bidang ilmu. Seperti misalkan tata kota, kemudian teknik sipil, teknik elektro, kemudian tata transportasi, kemudian ada pertamanan, kalau di situ ada taman-tamannya juga. Kemudian agar masyarakat di sekitar perumahan tersebut tidak merasa terganggu misalkan dengan perumahan tersebut, sehingga perlu juga ilmu sosiologi, perlu juga ilmu psikologi. Untuk promosi misalkan dibutuhkan dibutuhkan tulisan-tulisan yang menarik hati, sehingga pembeli menarik ketika membaca promo atau membaca promosinya. Dibutuhkan ahli bahasa di sana untuk membantu membuat tagline atau caption yang menarik terkait dengan penjualan perumahan tersebut. Nah, itu jadi kita membutuhkan banyak ilmu, kita membutuhkan campur tangan dari berbagai ilmu lainnya untuk mengatasi masalah kehidupan yang kompleks ini. Kalau dalam istilah pelajarannya itu ada interdisipliner dan ada multidisipliner. Oke, selanjutnya adalah batas-batas penjelajahan ilmu. Jadi, apakah batas yang merupakan lingkup penjelajahan ilmu? Di manakah ilmu berhenti dan menyerahkan pengkajian selanjutnya kepada pengetahuan lain? Nah, jawaban dari pertanyaan tersebut adalah ilmu memulai penjelajahannya pada pengalaman manusia dan berhenti di batas pengalaman manusia. Jadi itu ya, ilmu memulai penjelajahannya pada pengalaman manusia dan berhenti di batas pengalaman manusia. Apakah ilmu mempelajari kehidupan setelah kematian, misalkan surga dan neraka? Jawabannya tidak, karena surga dan neraka berada di luar jangkauan pengalaman manusia. Apakah ilmu mempelajari sebab musabab atau proses awal terciptanya manusia? Jawabannya juga tidak, karena kejadian tersebut berada di luar jangkauan pengalaman. Jadi manusia tidak mengalami dalam hidupnya.
Jadi hal-hal yang terjadi sebelum kita hidup atau hal-hal yang terjadi setelah kita meninggal, semua itu berada di luar penjelajahan ilmu. Lalu mengapa ilmu hanya membatasi kepada hal-hal yang yang ada dalam pengalaman kita? Jawabannya kembali ke tadi ya, pada fungsi ilmu itu sendiri dalam kehidupan manusia, yaitu sebagai alat bantu manusia dalam mengatasi masalah-masalah yang dihadapi di kehidupan mereka sehari-hari. Ilmu diharapkan membantu memerangi penyakit, membangun jembatan, membuat rumah, membuat irigasi, membuat tenaga listrik, mendidik anak, kemudian banyaklah kebutuhan manusia untuk hidup. Persoalan mengenai hari kemudian tidak kita tanyakan kepada ilmu, melainkan kepada agama, sebab agama adalah pengetahuan yang mengkaji masalah-masalah seperti itu. Ilmu membatasi lingkup penjelajahannya pada batas pengalaman manusia, juga disebabkan metode yang digunakan dalam menyusun ilmu tersebut yang harus teruji dan telah teruji kebenarannya secara empiris. Jadi harus kelihatan dulu objeknya. Sekiranya ilmu ini menggunakan objek-objek yang tidak empiris, tentu susah untuk dibuktikan secara metodologis. Padahal ilmu itu sendiri didapatkan melalui metode ilmiah. Jadi misalkan kalian membuat skripsi kesantunan berbahasa yang digunakan oleh bangsa jin. Nah itu barangkali mungkin kalian punya kemampuan untuk, jadi ada beberapa orang yang memiliki kemampuan untuk berdialog misalkan dengan jin, tapi kan tidak semuanya punya, tidak bisa dibuktikan secara empiris, dalam arti tidak semuanya bisa melihat dan bisa melakukan wawancara dengan jin misalkan seperti itu, sehingga menyalahi tadi itu sifat ilmu yang menyandarkan pada objek yang empiris dan menggunakan metode ilmiah. Jadi ilmu itu sangat sempit sekali batas penjelajahannya. Ilmu hanya membantu beberapa bagian dari kehidupan kita. Bagian-bagian yang lain diselesaikan oleh pengetahuan yang lainnya, seperti agama tadi misalkan. Bahkan dalam batas pengalaman manusia pun, ilmu hanya berwenang dalam menentukan benar atau salahnya suatu pernyataan. Tentang baik buruk, itu berpaling kepada moral. Tentang apa yang dianggap indah dan jelek, itu berpaling kepada estetika, seperti yang saya jelaskan di pertemuan yang awal dulu. Ilmu tanpa bimbingan moral atau ilmu tanpa agama adalah buta. Jadi yang mengatakan ini ilmuwan Amerika, Albert Einstein. Jadi kalau ilmu tanpa moral itu akan buta. Sebagai gambaran, Einstein menggambarkan bahwa terdapat 40.000 nuklir yang kekuatannya 1 juta kali bom atom yang dulu dijatuhkan ke Hiroshima. Jadi bayangkan seandainya ada perang nuklir, tentu bumi ini akan hancur berkeping-keping. Karena itu ilmu harus mendapatkan bimbingan dari agama. Kemudian ruang penjelajahan keilmuan menjadi berkapling-kapling dan terbagi menjadi berbagai disiplin ilmu. Kapling-kapling ilmu ini semakin lama semakin sempit. Kayak tadi ya, kalian kuliah di bahasa Inggris, kemudian nanti ada linguistik dan ada sastra seperti itu. Jadi semakin kesini semakin sempit kapling-kapling ilmu.